Jangan itu mau malu-malu itu mau menggunakan bahasa tuli-tuli itu adalah bahasa kita. Berkata tidak itu hanyalah bercanda. Mau kemanapun saja dirimu jangan pernah tinggalkan. Itu pesan. Bagaimana generasi muda hadir bisa memperkenalkan daerahnya. Tes 1, 2, 3 cek dicoba dengan Bro Idris. Oke. Halo penonton semua. Ya perkenalkan saya Idris. Tinggal di Kalangkangan. Oke. Ya asli Kalangkangan. Dan alhamdulillah kali ini dapat undangan dari Potes luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa sekali. Sudah saya terakhir jauh-jauh ketemu 2017. Yes. Dengan Bro Masih ingat dia? Ya masih ingat. Bro Idris ini dari Gagau Dais Production bro ya? Iya Gagau Dais Production. Gagau Dais Production sini adalah sebuah produksi film ya, film pendek ya bro ya. Kalau genre komedi. Genre komedi yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah. Saya nontonnya itu awal-awal waktu dengan siapa Maria? Oh iya dengan Maria. Dan Maria ya. Dari Jerman. Ya. Dan itu langsung pecah, langsung booming dan ya sampai saat ini mungkin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah. Project sebelum muncul Nang M. Sebelum muncul Nang M. Iya. Oke, kita akan bahas lebih dalam ya, bro ya. Oke, siap. Tentang Gagau Dais Production. Mungkin kita tampilkan sedikit cuplikannya, bro ya. Boleh. Oke, ayo ini dia. Ini mungkin kau punya mau. Suruh angkat niupi. Siapa yang mengenai bikin kaget ini? Capek orang mah. Capek kenapa kau diam dalam rumah? Bagaimana cuma jalan terus? Ayo kurangin mau kita Neng M. Yo antar saya mau ke kios. Gua lari sama Pi bawa belanja. Oh iya, ayo mau 250 ya Neng M. Mahal betul, tidak ada cukup 1 kilo perjalanan. 10.000 jo. Dan tuh mana? Oke, bagaimana teman-teman? Sudah kenal dan sudah familiar kah? Dan kontennya wow, sangat menarik bro ya. Film pendek yang dikemas dengan genre komedi bro. Genre komedi. Dan itu temanya daerah. Daerah, kearifan lokal. Saya pengen tahu nih. motivasi sampai teman-teman Gagau Dais ini buat film pendek bergenre komedi dengan bahasa daerah ini seperti apa bro? Motivasinya? Jadi sebelum mengarah ke motivasi mungkin ya, saya bahas awal mula mungkin. Oke. Ya, awal mula. Itu awal mulanya saya ingat saya Agustus 2019. Nah, itu dari saya pribadi memang niat kepengen membuat sesuatu ya. Pada saat itu saya ajak teman ya Said sama Parlin. Saya bilang, Ngan, boleh toh kalau kita bikin ini. Cuplikan. Saya bilang, apa itu dia bilang? Saya bilang, kenamo, aimo tiap kemarin saya bilang. Saya ajak pada saat itu ke sawah, mainnya ke sawah. Dorang tidak tahu apa, cuma saya bilang, berceritalah kalian. Ya toh, dengan dialek Toli-Toli terserah apa kalian mau sampaikan di situ. Ya iseng-iseng. Videonya saya save. Gitu kan? Saya save videonya. Kemudian di bulan September, bulan berikutnya saya upload di Facebook ya kan. Upload kemudian dari situlah muncullah komentar dari penonton toh, orang-orang yang melihat bilang mau poret ya anak-anak. Artinya bagus. Porutan tiana cerita artinya teruskan cerita seperti itu. Gitu kan maksudnya. Melihat dari respon itu datanglah kawan sekaligus senior kami di komunitas Sanggar Seni itu. Sanggar Seni Kukosuai. Kalau teman-teman di kota mungkin tahunya itu grup Rebana itu. Teman-teman grup Rebana. Kan kami ada di Sanggar Seni itu kan. Datang teman kami ini Guna Permana. Senior kami di komunitas kesenian Sanggar Seni. Dia melihat itu karena sudah ada berapa respon dari orang-orang.
Bagaimana kalau kita coba buat YouTube-nya? Oke. Ya. Dan saya sendiri nggak paham YouTube itu seperti apa. Jujur saya nggak paham. Kemudian diinisiasilah sama Ini Guna. Ya, kawan kami ini, saudara kami Ini Guna. Coba kita buat YouTube-nya. Kalau bisa langsung ke filmnya. Kita angkat cerita apa, saya juga masih bingung pada saat itu kan. Oke. Tapi karena berangkat dari niat saya pada awal mulanya itu, saya langsung berpikir, kayaknya ini menarik. Nah, saya langsung respon sama Guna. Oke, kita bahas. Bahkan burik-burik pada saat itu ya, awal konten pertama. Ya namanya kan kita memulai, harus kita memulai itu. Mencoba sesuatu itu, kalau tidak dimulai, ya kapan juga kan. Iya. Ya. Dan saya mengerti, artinya di suasana di kampung itu, di Kalangkangan, kami itu sudah terbiasa dengan artinya percakapan itu kan. Ya, percakapan itu. Sebut saya toli-toli, bahasa toli-toli. Kayaknya ini menarik. Maksudnya begini, ketika kita paham kita punya produk dan kita tahu target pasarnya, kenapa tidak kita mulai? Betul. Iya kan? Kan seperti itu. Teman-teman harus mulai ini ya. Nah, saya melihat itu, kita punya produk dalam artian produk kita ini ciri khas kita, ya kan? Bahasa daerah kalau bisa kita kembangkan lewat konten kita. Dia tanya ke saya, kita buat namanya apa? Sudah dikomplitkan, kita buat Gagau Dais. Artinya apa itu, Bro? Waduh, kalau arti Gagau Dais sendiri itu banyak dari kalangan teman-teman, termasuk dari tokoh-tokoh daerah tidak terima, bukannya nggak suka, tapi tidak terima dengan artinya. Karena arti Gagau Dais itu pekerjaan tidak baik, pekerjaan jelek. Gagau Dais ini kan istilah kan, ini istilah yang ada di lingkungan kami, istilah yang sekaligus menjadi pandangan. Misalkan begini, saya bahasakan seperti ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu berangkat dari niat kita, tapi pandangan orang itu nilainya ke ini, ke profit, ya, nilai kesejahteraan. Tapi endingnya kita tidak bisa raih itu. Akhirnya mereka menganggap itu jadi sebuah pandangan. Pemburamu anak pekerjaan apa itu, kode Gagau Dais, itu artinya pekerjaan jelek, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi itu sebuah istilah di lingkungan itu sendiri, lingkungan kami itu. Lahirlah Gagau Dais. Coba kita angkat. Mungkin dari nama Gagau Dais ini, yang artinya itu pekerjaan tidak baik, pekerjaan jelek, coba kita buatkan sebuah karya. Siapa tahu yang mungkin nantinya itu bisa, artinya bisa berbalik, itu pekerjaan yang baik ternyata. Wah, oke. Ini dari menarik ya, Bro ya, dari nama Gagau Dais ini yang sebenarnya kita kalau dengar familiar dengan nama itu, ternyata ada cerita di balik itu ya, Bro ya. Ada cerita. Jadi tidak sekedar nama, tapi ternyata teman-teman Gagau Dais ini dinamakan Gagau Dais karena awal mulanya teman-teman merasa anggapan orang terkait kegiatan-kegiatan media seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak punya peruntungan. Oke, sehingga mereka katakan, pekerjaan sopan Tiana, Gagau sopan, kode Gagau Dais, artinya tidak usah dikerjakan yang begitu, tidak bakal menghasilkan. Nah, dan itu adalah pandangan mereka. Dan itu menjadi motivasinya. Iya, jadi motivasi. Makanya lewat karya ini nantinya bisa berbalik. Artinya pandangan orang, ternyata positif begitu kan, bisa menghibur. Lewat Gagau Dais kita bisa perkenalkan daerah gitu kan, khususnya bahasa kita, bahasa Totori. Bahasa Totori. Menarik, Bro. Sebentar kita akan bahas lebih dalam terkait itu. Ya, untuk background dari teman-temannya Idris sendiri, kalau mau dibilang itu termasuk nekat, karena dari sisi basic atau latar belakang tidak ada yang dari latar belakang teater atau pernah ikut workshop. Cuma memang karena ada kemauan, kenapa tidak. Dan ada pun Sanggar Seninya itu Sanggar Seni Rebana ya? Iya, Rebana. Semuanya itu otodidak. Semuanya otodidak? Iya, semuanya otodidak. Berapa jumlah personil sekarang? Alhamdulillah
6-8 sudah beserta dengan figuran-figuran. 6-8 orang ya dalam sekali produksi. Oke, semakin menarik sepertinya ini Bro Idris. Saya sendiri baru tahu sebenarnya. Ternyata Gagau Days itu awal mulanya dari nama sampai mungkin dari motivasi adanya Gagau Days itu ternyata ada cerita-cerita yang cukup inspiratif di balik itu semua. Jadi kalau untuk produksi Gagau Days saat ini itu ada jadwal-jadwal khusus kah? Kalau dibilang jadwal sih atau schedule itu secara tertulis mungkin tidak. Oke. Kami hanya membiasakan dengan biasanya kita kumpul, kita bahas apalagi cerita selanjutnya gitu kan. Nah, kita kumpul bahas sama-sama, baru kita tentukan di situ. Ya. Bahkan kalau skrip biasanya saya buat mentahannya. Skripnya Bro Idris juga yang buat? Iya, biasanya saya buat mentahan. Kemudian ajak teman kumpul, baru kita diskusikan sama-sama. Penentuan karakter, skrip untuk masing-masing karakter. Menyesuaikan misalkan Shining itu skripnya dia seperti apa. Udin, misalkan begitu kan. Dan banyak-banyak figuran lain seperti Rapli Aksen semua. Itu semua dibuatkan sesuai dengan tipikal mereka masing-masing gitu. Wow. Iya, karena kalau mau dibilang schedule artinya mungkin masih jauh kalau dibilang profesional begitu kan, karena kita fokus juga belum terlalu terarah karena kita menyeimbangkan dengan kesibukan teman-teman. Ya. Di tengah kesibukan masih disempat-sempatkan ya Bro. Tapi kita terus artinya mengingatkan teman-teman ini jangan kita artinya kita harus tetap terus buat sekali ya. Ya. Di luar sana banyak yang tunggu-tunggu loh. Iya. Kapan lagi episode selanjutnya? Berarti memang tidak ada jadwal khusus, hanya hanya rutin saja ya dilaksanakan, tidak terjadwalkan tapi rutin. Oke, dari segi skrip tadi sudah disinggung, jadi alur cerita, tema cerita dan ide ceritanya itu memang yang Ramu Engan. Iya, alhamdulillah. Idenya dapat dari mana? Idenya biasa kalau bocoran ya, biasa iseng-iseng lihat ibu-ibu misalnya atau sekumpulan om-om, ikut di situ gabung. Di lingkungan. Oke. Baik ibu-ibu ataupun orang-orang itu biasanya kalau di acara-acara nikahan begitu kan, pesta pada ngumpul kan itu, semua kan ngumpul. Nah disitulah saya banyak mencuplik artinya karakter-karakter orang-orang itu. Misalkan orang-orang yang identik kan biasa ibu-ibu. Ya itu saya melihat dari sisi itunya. Ya dan banyak ini menariknya Gagau Days, banyak keseharian dari masyarakat toli-toli yang ini muncul di permukaan karena diperkenalkan dengan alur cerita yang tema-tema kedaerahan tadi ya Bro ya. Tema kedaerahan. Kenapa mengangkat keseharian masyarakat toli-toli ini? Alasannya? Ya. Saya mungkin bisa sampaikan di sini kesempatan ini. Alasannya kenapa mengangkat tema kedaerahan itu saya sebutkan itu jadi motivasi kami ya kan. Kan kalau kita lihat di daerah kita ini Kabupaten Toli-Toli ini kan kita kan pluralisme sekali kan. Ya artinya kan kita banyak suku di sini. Banyak suku dan Toli-Toli sendiri itu mengenal itu artinya kita punya adab Morianggan. Adab Morianggan. Morianggan. Artinya saling menghormati. Nah, Toli-Toli menerima itu kita di sini kita pluralisme sekali, kita banyak suku. Cuman secara realita kita bisa temukan Sanda sebutkan misalkan kalau kecamatan ya, dalam kota saja. Paling hanya sekian persen orang yang bisa mokoting atau tori artinya berbahasa Toli-Toli itu mungkin hanya sekian persen. Atau salah sebutan anak orang-orang tuanya saja. Bahkan percakapan itu tidak sama sekali ditemukan di perkantoran ataupun di pasar. Ya, berangkat dari motivasi itu. Jadi kita melihat itu karena kita di Toli-Toli banyak suku. Tapi yang perlu kita tahu bahwa ada pesan orang dulu itu yang dituangkan di dalam lagu. Dalam lagu judulnya Tinga Totori, di mana lagu itu menceritakan tentang bahasa Toli-Toli itu sendiri. Jadi di lagu itu Tinga Totori, Tinga Batangan.
Tinga urai inang lengan amang. Artinya bahasa toli-toli itu adalah bahasa kita. Bahasa dari ayah dan ibu. Iya. Ya, tinga geiga kode pakadangan, mau inako hingga marah busangan. Artinya berkata tidak itu hanyalah bercanda. Mau kemanapun saja dirimu, jangan pernah tinggalkan. Itu pesan. Nah, dan realitanya sekarang bahwa di tuli-tuli itu minim. Jadi motivasinya dari situ. Pesan yang ingin disampaikan pesan, itu ya. Ya itu isi pesannya. Bahwa kita perlu mengenalkan ini, memperkenalkan ini kepada adik-adik kita. Bahkan kemarin ditemukan ada informasi ya dari satu tempat atau dari kampung di Ogodede sana, tepatnya di Sambujang. Ya, ada teman bilang anak-anak di sini yang tidak ada masyarakat di sini yang bukan suku toli-toli tapi mereka bisa ikut, anak-anaknya bisa ikut dialek toli-toli. Iya. Ya, bahkan orang-orang tuanya juga. Artinya dari motivasi tadi pesan itu tersampaikan kan, anak-anak bisa ikut. Ya, itulah kita memperkenalkan ke mereka pelan-pelan kepada adik-adik. Dan salah satu tools ya untuk memperkenalkan khususnya bahasa daerah apapun itu saat ini itu memang adalah media, bro ya. Media. Saya saat ini banyak melihat yang seperti itu. Jadi teman-teman yang dari Medan juga banyak yang buat media-media seperti itu, film-film pendek maupun film-film animasi dengan dialek Medannya mereka, dan itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan itu sebagai salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah juga. Iya, bahasa daerah. Karena di Toli-Toli sendiri itu kan kalau kita ingat Perda ya tahun 2015 tentang pemberdayaan pelestarian nilai-nilai adat kearifan lokal, termasuk di dalamnya itu bahasa daerah. Ya, makanya kita mensinkronkan dengan pemerintah ini, artinya kan ya bagaimana generasi muda hadir bisa memperkenalkan daerahnya dan membantu pemerintah daerah itu mensosialisasikan bahasa daerah. Dan kabar gembiranya pemerintah hari ini sedang menggenjot itu program penambahan kurikulum. Kita berharap semoga itu terrealisasikan. Iya, betul sekali, bro. Yang akan berlaku di SD dan SMP. Semoga secepatnya. Amin, amin. Karena dengar-dengar bahasa toli-toli ini termasuk bahasa yang menuju kepunahan ya, bro. Iya, betul. Apalagi kemarin saya dengar-dengar Maria yang menjadi bintang dalam film Gagau Daes kemarin adalah salah satu peneliti bahasa. Itu bagaimana ceritanya, bro? Karena kebetulan kan itu kan tugas kuliahnya Maria kan dari Jerman, tesisnya itu kan bahasa Austronesia, istilahnya khususnya bahasa toli-toli. Nah, dia datang ke sini dengan tujuan meneliti itu, dan luar biasa Maria itu, dia sudah bisa berbahasa toli-toli. Wow. Dalam kurun waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan sudah bisa menguasai bahasa toli-toli. Iya. Dan dia lalu fokusnya di Binontoan. Iya. Ya, bagaimana kan orang Jerman saja bisa. Kenapa kita tidak ya? Ya, itu yang jadi motivasinya. Ya, khusus untuk Binontoan ya. Desa Binontoan ini merupakan salah satu desa yang saya bisa kategorikan desa adat ya, karena ya mungkin dari segi adat, dari segi kearifan lokal masyarakatnya masih banyak yang menganut faham-faham orang toli-toli yang sempat Bro Idris sampaikan tadi. Dan spesialnya mereka mayoritas yang itu masih menggunakan bahasa toli-toli. Iya, bahasa toli-toli. Sekalipun mereka itu bukan sebagian, itu bukan orang toli-toli asli, bro. Termasuk Maria ya. Termasuk Maria. Dan semoga saja teman-teman dengan hadirnya Gagau Daes yang mungkin dari beberapa tahun terakhir sampai saat ini semoga tetap eksis ya. Amin, amin. Karena ini juga merupakan sarana dari teman-teman pemuda untuk membantu pemerintah dan masyarakat toli-toli untuk melestarikan budaya dan bahasanya. Ya. Alhamdulillah. Oke, bro. Sekarang, bro, ini kan tema kedaerahan. Terus kenapa sih dikemas dengan genre-genre komedi? Ya.
Ya itu tadi karena kita bisa melihat peluang itu ya kan. Kita menganggap toli-toli ini unik bahkan hanya dengan satu kata pun engan itu kita bisa jadikan sesuatu gitu. Ya kan? Kita bisa jadikan sesuatu. Kenapa tidak kita perkenalkan? Ya, itu kan bisa jadi sesuatu. Nah, melalui Gagodais artinya perkenalannya di situ. Maksudnya dari hal-hal kecil. Iya. Biar hanya dari lingkungan sekitar kita bisa perkenalkan dan alhamdulillah orang bisa terima gitu. Oke, orang bisa terima, Bro. Orang bisa terima. Ya, ini Anak-anak, ibu-ibu, cewek-cewek semua pada suka. mulai dari anak-anak ya ini bisa diterima sampai dengan orang-orang tua ya, Orang tua. remaja maupun orang tua. Ini respon masyarakat ini ternyata positif ya, Bro, Positif, dengan hal yang seperti ini. Oke, kalau dari segi respon pemerintah sendiri bagaimana? Kalau pemerintah ini kan isu yang kurang seksi di mata pemerintah, ya kan? Setiap pergantian kepemimpinan di daerah, kita pelaku-pelaku seni ini selalu ingin menyesuaikan dengan pemerintah. Bagaimana respon pemerintah itu ada. Bahkan tanggapan-tanggapan dari pelaku-pelaku seni teman-teman yang lain, gitu. Mereka ingin berkarya, ingin mengeksplor karya mereka, tapi wadah dukungan dari pemerintah itu artinya belum sepenuhnya perhatian pemerintah itu ada. Tapi kabar gembiranya hari ini artinya bahwa prestasi anak muda itu sudah membuktikan. Ya dengan seperti sebutlah Pak Wakil Bupati, kita anak muda kan, background anak muda. Begitu juga Ketua DPR, Pak Randi Saputra. Dan alhamdulillah beliau kemarin sudah komen juga di kanal YouTube Gagodais. Oh ya. Artinya pemerintah itu bisa menerima informasi itu kan. Iya. Dan kami berharap mungkin dari jajaran teman-teman pelaku seni atau konten-konten kreator harapannya seperti itu. Pemerintah bisa berpikir bagaimana anak-anak muda ini bisa berkembang dengan karya mereka atas dukungan mereka. Itu sangat perlu. Itu sangat perlu sekali. Dan saya yakin, Bro ya, dengan hadirnya sosok-sosok muda, pemuda di Kabupaten Toli-Toli yang saat ini memegang tongkat pemerintahan ya. Ini saya rasa seperti yang Bro Idris sampaikan tadi, saya percaya mereka punya keinginan untuk melestarikan itu. Mereka punya keinginan untuk mensupport itu. Dan kalau dari segi Gagodais sendiri, konten-kontennya itu saya yakin dan percaya bahwa dinikmati hampir semua kalangan di Kabupaten Toli-Toli, khususnya juga di luar sana ya. Hanya saja mungkin teman-teman konten kreator, kita bisa istilahkan seperti itu, berharap ada action di balik niat-niat itu. Artinya kan juga pemerintah kan juga ingin lihat. Kalau kita itu serius, pasti juga mereka akan menanggapi. Betul. Iya. Kan dilihat juga anak-anak kita yang serius ini, yang tidak, yang serius yang mana. Semata-mata itu kan tujuannya untuk daerah kita juga. Betul. Kita eksplor itu. Dan dari Gagodais sendiri alhamdulillah penonton sampai di luar daerah, bahkan Kalimantan, Malaysia pun. Wow. Iya, sudah sampai ke sana film. Jadi tidak hanya penonton dari Toli-Toli? Iya, tidak. Bahkan di Kalimantan itu banyak loh penonton. Semarang, Jawa pun ada. Dengan dialek Toli-Toli. Artinya itu bentuk kita punya iklan daerah, kita bisa memperkenalkan daerah kita. Itu kan keren. Iya. Keren. Iya. Berarti bahasa Toli-Toli sekarang tidak hanya langkah saat kemarin-kemarin kan sempat langka, sempat banyak yang tidak gunakan, banyak yang tidak pede menggunakan ini. Iya, pede. Tapi sekarang ini sudah disosialisasikan dengan baik oleh teman-teman Gagodais lewat media Gagodais Production ini ya. Wow, ini sungguh prestasi ya. Saya bisa katakan prestasi. Semoga saja Bro makin jaya lagi ya. Amin. Harus pede dong. Harus pede karena itu kita punya. Dan mungkin pemerintah juga bisa mempertimbangkan bahwa ini suatu saat menjadi aset daerah loh. Kita pemuda-pemuda ini aset daerah. Ya, artinya melalui karya-karya begitu kita bisa diperhitungkan melalui karya-karya kita bahwa sejatinya suatu daerah itu kan bertumbuh bukan hanya dilihat dari isu ekonominya, pendidikan, kesehatan. Betul. Perlu juga dengan kesenian budaya.
Ya, jadi itu justru yang menopang karena budaya itu kan identitas, itu sangat perlu itu. Wow. Ya. Ternyata di balik kocaknya Gagau Dais yang saat ini hadir di antara kita teman-teman, ternyata banyak pesan-pesan dan motivasi-motivasi yang Ya. sungguh inspiratif ya, khusus untuk daerah Kabupaten Tole-Tole. Wow, Dan pasti pemerintah akan merespon itu. pasti. Iya. Kita yakin. Ditunggu. Oke bro, masih terkait tentang bahasa ini bro. Iya. Bagaimana sih sekarang kondisi bahasa Tole-Tole menurut pandangan teman-teman Gagau Dais saat ini? Kalau segi bahasa prihatin. Prihatin ya. Ya, kita sebagai generasi itu prihatin. Bahwasanya perhatian orang-orang itu terkait bahasa itu mulai kurang. Ya, kita prihatin. Padahal itu kita punya loh, itu aset kita. Kenapa tidak? Makanya dari Gagau Dais itu berangkatnya dari situ. Oke. Ya, niatnya dari situ. Semoga dari Gagau Dais orang bisa kenal, orang bisa ngikut. Ya kan? Bisa kenal bahasa Toli-Toli seperti apa, orang Toli-Toli itu seperti apa. Ciri khas orang Toli-Toli seperti apa. Melalui karya-karya Gagau Dais itu kita perlihatkan di situ. Oke. Mungkin bisa ditampilkan channel Gagau Dais, ya kan? Bisa di sini, jangan lupa ya. Subscribe. Untuk teman-teman khusus di Kabupaten Toli-Toli, kapan lagi loh? Kita support full segala konten-konten dari konten-konten kreator asli Kabupaten Toli-Toli yang mempromosikan Kabupaten Toli-Toli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Seperti yang saya pernah bilang, anak hingga sisinggai kita ya tahu mangana muda moriokan, artinya iseipo. Ya, itulah artinya. Kalau bukan kita ini generasi muda yang menggerakkan, siapa lagi kan? Ya. Iya. Toli-tolinya seperti itu. Oke. Membuka mata kita semua ya, khusus yang ada di Kabupaten Toli-Toli, dan itu pemuda. Teruslah berkarya yang saya bisa bilang ini sangat bermanfaat untuk daerah. Iya. Ini merupakan salah satu industri yang menyentuh dari segi ekonomi juga ya bro ya. Iya. Yang mengingat kita banyak daerah-daerah tetangga itu yang sekarang mulai aktif perekonomiannya karena geliat-geliat yang sifatnya konten-konten kreator seperti ini. Iya. Dan semoga ini bisa menjadi ya skala-skala prioritas lah untuk bapak-bapak ibu yang ada di pemerintahan saat ini. Amin. Amin. Itu poinnya. Iya, dari kisah-kisah teman-teman konten kreator, Iya. pejuang-pejuang daerah yang ada di belakang layar dan di depan layar seperti Gagau Dais saat ini. Semoga ini bisa menginspirasi deh untuk teman-teman di luar sana dan juga bapak ibu yang terhormat yang saat ini ada di pemerintahan. Ya, untuk teman-teman juga kalau ingin berkarya ya, berkaryalah karena pasti setiap karya itu ada peminatnya. Siap. Pasti ada peminat. Pasti ada peminat Nggak usah ya. ragu, terus berkarya saja. Oke. Pasti ada peminat. Dari segi profit sendiri, apakah cukup menjanjikan? Ini sempat selalu saya tanyakan dari beberapa narasumber kemarin, karena ya kadang pemuda itu berpikirannya ya ini menguntungkan atau tidak. Ya sekarang kita coba tanya dulu dari sisi teman-teman Gagau Dais, seberapa menjanjikan ini bro dari segi profit? Nah, kalau segi profit justru itu pertanyaan mungkin dari beberapa teman muncul ya pertanyaan itu. Intinya itu kita percaya bahwa itu menjanjikan. Oke. Ya, sekali di sisi kita memperkenalkan, tapi kita manusiawi kan, pasti kita juga ingin mencapai nilai kesejahteraannya. Dan konten kreator ini atau dunia per-YouTubean ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Fokus saja. Terus saja, berkarya. ya. Oke. Pasti sangat menjanjikan. Dan alhamdulillah saat ini Bro Idris ya, penontonnya sudah bukan hanya Tole-Tole ya. Bukan hanya Toli-Toli, mereka sudah bisa terima. Kalau di Toli-Toli, di lingkungan orang-orang ketemu dengan saya itu sudah tidak panggil Idris lagi. Ya. Panggilannya sudah Nangi M. Nangi M. Nangi M. Bahkan beberapa istilah-istilah itu mereka selalu jadi bahan candaan begitu ya. Kiang kombura mau kiang Nangi M ya. Itu kan artinya kan informasi tersampaikan, mereka bisa
Iya. pakai gitu. Ada sempat pengalaman menarik seperti apa bro dengan para fans? Pengalaman menarik itu pernah diundang ya, karena kebetulan kami dari grup Rebana juga diundang hadir di satu acara, kita isi rebananya di sana. Setibanya sampai di sana, waduh sudah disahuti dari jauh, waduh Gagau Dais, saya Nangi M ti anak-anak itu kelompoknya Nangi M. Dan lucunya orang-orang pada saat itu sudah tidak fokus ke pengantinannya, ke pengantin. Itu waduh. Oke. Saya bisa bilang itu luar biasa itu responnya orang-orang. Dan ada juga sih beberapa tempat ya Berarti animo masyarakat cukup antusias ya. antusias dan mereka katakan juga terus lanjutkan itu karya. Dari ibu-ibu kah atau? Ya ibu-ibu, anak-anak, remaja-remaja, alhamdulillah suka. Oke. Dan kemarin Gagau Dais ini baru ulang tahun ya. Iya. Yang keberapa tahun ini? Yang Ya ke kan? 1 tahun. Yang ke 1 tahun ya. Dengan jangka waktu 1 tahun itu, wow luar biasa sekali ya. Sudah mampu ya. Gagau Dais ini sudah mampu menunjukkan ya, membuktikan bahwa daerah ya, kebudayaan khususnya bahasa Toli-Toli ini sudah sudah cukup menarik di mata masyarakat. Iya. Dan animo masyarakat terhadap Gagau Dais ini wow sudah luar biasa. Sudah banyak fansnya ya. Alhamdulillah. Intinya bertahan, terus berkarya saja. Terus berkarya. Oke. Dan juga saya juga sangat berterima kasih juga kepada teman saudara kami ini. Di balik karya-karya Gagau Dais adalah hasil buat tangan beliau, Siapa itu? Guna Permana. Guna Permana. Ya. Itu sebagai apa di Gagau Dais? Dia juga yang ambil videonya, kemudian dia juga yang editor. Wow. Dan dia yang paling tua lah daripada kami dan merupakan senior kami juga. Dan kami memberikan kepercayaan ke dia, dia juga mempercayakan kami sebagai aktor dan figuran. Ini ya, teman-teman yang penasaran Guna Permana itu siapa? Ini dia, kita tampilkan ya. Ya. Ini. Oke. Mungkin sekali lagi untuk teman-teman di luar sana yang pengen nonton ini ya, wajib follow ini ya. Untuk khusus apalagi pemuda Kabupaten Toli-Toli, masyarakat Kabupaten Toli-Toli, ya follow ya, subscribe, komen di channel. Ya, fanpage-nya ada itu. Ada fanpage juga ya. Oke, mungkin kita bisa tampilkan di sini juga ya, fanpage-nya. Instagram ada juga. Instagram. Gitu, sekalian tuh. Satu kali. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-follow. Ini supaya kalian lebih update ya. Dengan konten-konten kreatif dan menarik tentunya dari teman-teman Gagau Dais. Terakhir saya punya challenge, ingat. Oke. Siapa tahu bisa disahuti. Boleh. Coba saya punya tantangan untuk Bro Idris ini. Siap. Dan mungkin sekarang saya tidak panggil Bro Idris, tapi Nangi M. Tentunya di luar sana banyak teman-teman Toli-Toli ya, suku Toli-Toli atau orang Toli-Toli lah, siapapun kalian di luar sana, yang sekarang mungkin masih ragu-ragu menggunakan bahasa Toli-Toli, yang masih malu-malu, anggap kalau kita berbahasa Toli-Toli itu orang kampung. Iya. Coba Bro Idris, sampaikan dulu ke mereka bagaimana bahasa Toli-Toli itu harus kita lestarikan. Tapi wait, dengan gaya Nangi M. Tunggu saya ambil propertinya dulu. Oke. Boleh. Aduh, Nangi M baru muncul ini ya. Bagaimana Nangi M ini? Kiang. Kerapitan udah aku dari daran. Hujan deras tadi Kiang di Kalangkangan. Hujan. Penonton. Kamu mau tahu? Alpin ini jauh-jauh saya diundang Kiang dari Kalangkangan ke kota. Baru sudah diriki hujan di Kalangkangan tadi. Terpaksa ditunggu dulu hujan berarti baru lanjut Kiang ke kota. Mau hadir di acaranya ini di podcast. Bari kamu penonton jangan lupa di subscribe ini channel bagus ini podcast ini. Informasi buat semua. Jadi juga kan ini Nangi M ini kan dari Gagau Dais. Jadi jangan itu mau malu-malu itu mau gunakan bahasa Toli itu. Bagus itu. Kenapa mau malu-malu? Bahasa kita itu Kiang. Jangan tinggalkan itu bahasa itu. Begitu.
Tidak usah itu bahas ini itu yang selalu iri dengan saya itu. Nanti Jo ya sampai ketemu di film berikutnya. Tunggu di. Oh. Bocoran kapan, Nang Em? Pakai bus lebaran. Setelah lebaran kita lanjut. Tunggu saja. Mohon bersabar. Nanti kan pasti lebih seru. Oke. Tunggu. Tunggu ya. Ora timo. Oke, Nang Em. Oke. Ada rencana-rencana apa ke depannya untuk Gagau Dais dengan teman-teman? Kedepannya rencana ini banyak ini yang cuma artinya kita kan pelan-pelan. Oh, rencana itu kan juga butuh konsep yang matang toh, yang bagus. Ya, kalau saya bilang apa arti saya buat konser tanpa euforia penonton kan begitu. Artinya kita butuh meluas dulu penonton, butuh penonton supaya bisa sampai ke penonton bisa lebih jauh lagi. Artinya kalau sudah ada dapat dukungan begitu kasih yang artinya juga semangat juga kasih yang kami ini bikin konten itu dari Gagau Dais. Jadi ya banyak itu rencana ke depan dan pastinya intinya tunggu saja. Tunggu saja. Project-project pokoknya akan dihadirkan hal-hal baru lagi lebih unik. Lebih kekinian lah yang khusus anak-anak muda menyesuaikan ini. Jadi orang tua juga kena, anak muda juga kena, ya anak-anak juga kena, semua kena. Begitu itu kena koripain now. Oke. Dan jangan lupa tunggu ya di stay tune ya dipantengi. Iya. Ditunggu terus konten-konten dari Gagau Dais dan jangan cuma ditunggu ya Ning Emi ya. Ya. Tapi disupport. Bagaimana cara supportnya? Ya ini juga banyak orang tidak mengerti Kiang Alvin. Bagaimana itu? Oke. Biasa kan ini orang juga kan cuma menonton. Dia tidak tahu itu tombol merahnya itu. Artinya kita ini bikin konten butuh juga dukungan. Jadi jangan lupa itu tudok itu kasang itu tombol merah itu ya subscribe, share, bagikan, like supaya sampai ke teman-teman. Begitu. Ya, pasti itu mereka pasti subscribe ya. Ya. Oke, menarik sekali Nang Em. Terima kasih sudah jauh-jauh datang hujan-hujan. Kiang. Bersyukur juga kasih yang saya. No sama kasih yang mau disamban. Masa baru ketemu dia ini. Siap. Dari 2017 Kali ini diundang di podcast. Luar biasa itu. Semoga bukan terakhir kali di sini juga ya Nang Em ya. Amin. Semoga nanti bareng teman-teman nih untuk untuk datang sharing-sharing ke kita ya. Iya. Lengkap personil. Nanti kita yang ke sana kalau memang tidak bisa kemarin. Ditunggu Kiang. Siap. Oke, terima kasih banyak Nang Em. Sukses terus untuk teman-teman. Amin. Gagau Dais khususnya ya, dan untuk bahasa toli-toli juga ya. Iya. Semoga kedepannya semuanya ini ya jauh lebih maju. Semuanya yang berkaitan tentang toli-toli dari bahasanya, pemudanya, masyarakatnya, pemerintahnya, semuanya sukses maju luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita tutup, kita ini kan sudah mau suasana Lebaran. Ya mungkin kita dari segenap tim dari Potes dan juga dari Gagau Dais Production kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah kata, mungkin di dalam film kah ada yang kata-kata yang menyinggung, maafkan saja Kiang. Iya, sudah mau balik barat juga orang itu. Iya, alhamdulillah. Mau dimaafkan mo. Iya, begitu pula dengan kami dari Potes. Kami memohon maaf jika ada beberapa materi-materi dari kami sendiri maupun dari narasumber kami yang mungkin menyinggung teman-teman di luar sana, Bapak Ibu di luar sana. Satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa segala yang kami buat di Potes saat ini dan sebelum-sebelumnya tidak jauh dan hanya bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi teman-teman masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Itu yang penting, menginspirasi. Alhamdulillah sekarang inspirasinya datang dari Nang Em. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.